Yakin beli sepatu di sneakerhead dijamin ori? Halo guys, apa kabar? Balik lagi sama gue Oki di segmen Detektif Shoe dari Shoe Workshop. Akhir-akhir ini kita lagi gencar-gencarnya nih ngebahas soal sepatu ori KW. Seperti yang kita tahu, kalau pembahasan ini bakal luas banget dan gak akan ada habisnya. Mulai dari definisi, perspektif, penilaian, sampai ngomongin tentang store-store terpercaya buat beli sepatu ori yang ada di forum-forum persepatuan. Sampai ada yang bilang kalau mau beli sepatu ori, mending langsung ke kolektor atau sneakerhead yang udah tahu barang, dijamin pasti ori. Kayak slogan JDID aja, dijamin pasti ori. Emang sih, pernyataan ini nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena ada beberapa oknum sneakerhead yang kadang memanfaatkan popularitas mereka buat menipu orang-orang yang awam di dunia persepatuan. Contohnya, kasus tentang Mikhail Malekzadeh yang bakalan gue ceritain. Dimana dia berhasil menipu banyak banget customer menggunakan statusnya sebagai kolektor sneaker populer di Amerika. Gini ceritanya. Dikutip dari situs Bloomberg, Zadeh Kicks ini menjanjikan akan menjual sneaker yang lagi hype dan rare dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Tapi para pembelinya mengatakan mereka nggak pernah nih mendapatkan sepatu mereka dan malah mengalami kerugian sampai jutaan dolar. Selama bertahun-tahun, si Malekzadeh ini ya terlihat seperti sneakerhead biasa pada umumnya. Tapi dia juga sekaligus kolektor supercar yang menghasilkan jutaan dolar dengan menjajakan Air Jordan langka dengan harga yang murah. Kalau kalian sampai tahu nih berapa banyak uang yang orang ini hasilkan, gue yakin kalian lebih milih buat resign dari kerjaan kalian dan beli kursus tentang cara menjadi reseller sneaker. Sekarang, penjual sepatu yang dijuluki Sultan ini telah diamankan karena diduga mendalangi skema Ponzi oleh otoritas polisi federal US. Kejanggalan ini mulai terlihat ketika Zadeh gak pernah mau nih bilang kalau semua ini adalah penipuan. Sehingga Zadeh akan selalu memberi uang ke orang yang mulai curiga dengan mode bisnisnya. Ya hitung-hitung sebagai uang tutup mulut lah. Apa yang membuat skenario ini menarik adalah bahwa Zadeh Kicks akan membagikan kartu hadiah sebagai permintaan maaf atau akan menawarkan membeli kembali sneaker yang telah dijual dengan jumlah melebihi yang dibayarkan oleh pelanggannya. Ia menjual sepatu dengan harga jauh di bawah dari harga aslinya. Ia kemudian akan menjual lebih banyak sepatu yang dapat membayar defisit pada sepasang sepatu pertama. Contohnya, jika seorang pelanggan mendapatkan sepatu senilai $1.000 dengan hanya membayar 800, maka uang 200 yang kurang berasal dari pelanggan berikutnya. Jadi konsepnya kayak gali lubang sama tutup lubang lah. Selama ada cukup banyak pelanggan baru untuk membayar pelanggan lama, skema ini akan tetap berjalan. Kemudian pelanggan dikacaukan karena uang yang mereka bayarkan sudah lama hilang, tapi sepatu yang mereka beli nggak pernah datang. Padahal Zadeh Kicks sendiri adalah supplier kesayangan para sneakerhead atau reseller karena mencatat penjualan yang fantastis, lebih dari 100 juta dolar pada tahun 2021 lalu. Seperti yang disampaikan oleh pihak berwenang di US, penipuan berlangsung selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Malekzadeh akhirnya kewalahan oleh lonjakan permintaan selama pandemi, terutama berkat satu tipe sepatu yang spesifik, yaitu Air Jordan 11 Retro Cool Grey. Setelah hampir 1 dekade dalam berbisnis, Malekzadeh ini akhirnya didakwa oleh otoritas federal US pekan lalu. Dia mengaku tidak bersalah atas beberapa poin tuduhan, seperti konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan pencucian uang. Dia menghadapi tuntutan 30 tahun penjara jika terbukti bersalah. Apapun hasilnya, skema Ponzi yang udah melibatkan Jordan dan Yeezy ini telah membuat banyak pembeli rugi sampai jutaan dolar. Selama 5 tahun terakhir ini, terjadi banyak perubahan minat pasar dari awalnya brand fashion menuju sportswear. Lalu datanglah pandemi effect, merubah semuanya menjadi online yang menjadikan kolektor sneaker menjadi bisnis bernilai tinggi karena pergeseran minat pasar ini. Nah, si Malekzadeh ini menjalankan bisnis reseller ini dengan cukup mencurigakan. Gimana enggak coba? Dari gudangnya aja ada di Oregon, yang mana merupakan tempat kelahiran dari brand Nike. Ia menawarkan sepatu yang rare dengan harga di bawah pasaran, bahkan sebelum Nike merilisnya secara resmi. Malekzadeh didakwa bersalah oleh jaksa karena telah menerima orderan pelanggan, menerima uang mereka, sementara Malekzadeh tidak bisa mendapatkan barangnya. Dalam beberapa hal, otak Malekzadeh ini sebenarnya luar biasa, karena sampai sejauh ini bisnisnya sudah memiliki sistem yang canggih
untuk memproses pesanan, melacak inventaris, dan mengirimkan produknya. Selain itu, tunangannya ikut terseret ke dalam kasus atas perannya sebagai kepala keuangan Zadeh Kicks. Jaksa mengatakan dia memalsukan lebih dari 15 aplikasi pinjaman bernilai lebih dari 15 juta US dollar. Saat Nike bersiap untuk melepas sepatu Super Rare Desember lalu, Malik Zadeh membuat langkah ketika Nike mengumumkan harga Jordan 11 Retro Cool Grey dengan upper nubak midguard leather abu-abu seharga 225 US dollar. Tetapi Malik Zadeh menawarkan ke khalayak ramai akan menjualnya dengan harga cuma 115 US dollar sebelum tanggal rilis Desember. Dengan catatan bahwa pembeli setuju untuk menerima pengiriman beberapa minggu setelah launching resmi. Ini kan hebat juga ya sebenarnya. Otaknya cerdas dan kreatif. Zadeh Kicks ini menerima pesanan 600.000 pasang, padahal hanya ada 6.000 pasang. Wow. Sebagian besar pelanggan tidak pernah mendapatkan sepatu yang mereka bayar. Sementara itu, Zadeh Kicks berhasil mengantongi 70 juta US dollar dalam hasil penipuannya. Hebat juga ya. Menurut dokumen pengadilan, Malik Zadeh menghabiskan sebagian besar keuntungannya untuk membeli banyak sport car seperti Bentley, Ferrari, dan Lamborghini. Lalu sekitar 3 juta US dollar untuk membeli tas LV, perhiasan, dan jam tangan seharga 600.000 US dollar. Sejauh ini FBI telah menyita uang tunai 6,1 juta US dollar dari Malik Zadeh, ditambah jam tangan serta sekitar 1.100 pasang sneaker dari koleksi pribadinya. Karena nggak bisa memenuhi pesanan atau mengembalikan uang pelanggan, Zadeh Kicks akhirnya bangkrut. Tetapi menurut informasi yang diterima pengadilan, gudangnya di Oregon masih menyimpan sekitar 60.000 pasang sneaker. Salah satu customernya, Jeremy Rogers, seorang nakes di Fort Worth, Texas, menceritakan riwayat pembeliannya, yaitu ada 100 pasang Air Jordan 11 Cool Grey, 300 pasang Air Jordan 4 Retro Lightning, 225 pasang Jordan 4 Retro Military Black, dan 100 pasang dari Jordan 4 Retro Shimmer. Lalu ada 20 pasang Travis Scott Jordan 1 High Fragments. Secara keseluruhan, dia menghabiskan total 143.000 US dollar untuk sepatu yang tidak dia terima. Terlepas dari kasusnya yang sudah masuk meja hijau, banyak pelanggan dan pengamat industri masih bertanya-tanya, bagaimana Malik Zadeh mendapatkan begitu banyak sneakers yang langka? Sepatu itu tampaknya original, bukan tiruan. Meski begitu, ulasan tentang sneaker palsu adalah salah satu hal pertama yang dilakukan segera setelah Malik Zadeh membubarkan perusahaannya. Ada rumor beredar tentang dia mendapatkan sepatu dari seller lain di StockX. Diduga dia telah menjalin hubungan dengan seller tersebut selama bertahun-tahun yang membantunya mendapatkan sneaker rare. Matt Halfield, pendiri Nice Kick, sebuah blog sneaker ternama, mencurigai bahwa Nike menutup mata terhadap praktek semacam itu. Ya, sering disebut bisnis kolongan lah. Bahkan beberapa customer curiga ada yang nggak beres nih. Gak mungkin dong orang ini bisa menjual sneaker seharga 150 dolar untuk sesuatu yang harganya 250 dolar. Tapi coba tebak gimana dia ngedapetinnya. Kata Johnny Leo yang mengatakan dia pernah membeli 400 pasang sepatu dari perusahaan Malik Zadeh. Pesanan itu benar datang dan itu original. Namun Liu yang bekerja untuk sebuah perusahaan IT di California mengatakan bahwa dia sekarang mengalami kerugian sekitar 70.000 US dollar. Sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang menjadi korban dalam kasus ini. Terdapat 3.500 email dari customer yang mengatakan bahwa mereka masih menunggu sepatu pesanan mereka. Tapi beberapa yang lain tidak mau menunggu. Tepat setelah Malik Zadeh mengajukan untuk membubarkan perusahaannya, pelanggan yang marah mendatangi gudang Zadeh Kicks. Malik Zadeh menelepon polisi untuk meminta bantuan setelah ada sayup terdengar suara tembakan. Menurut dokumen pengadilan, Malik Zadeh memasang kamera keamanan untuk menjaga sisa-sisa simpanan sneakersnya. Anyway, pada akhir tahun 2021, Zadeh Kicks memiliki net worth sekitar 304,9 juta US dollar. It's a big deal. Bisnis berskema Ponzi memang mendatangkan profit yang tinggi. Namun perlu diingat, tak ada yang abadi. Ada saatnya bisnis naik, ada pula saatnya tertangkap. Daripada jadi penjual yang apes kayak Malik Zadeh ya, walaupun pernah jadi sultan, tapi namanya hidup ya, pasti ada waktunya kita di bawah. Kecuali Rafathar. Mana AA setiap hari belinya yang mana? Yang 700.000. Ya 700.000 setiap hari. Jual barang-barang halal aja, dengan cara yang baik juga. Biar hidup kita tenang dan tentram, oke? Kalau berkaca dari kasus Malik Zadeh tadi, gimana? Masih yakin kalau beli sepatu di kolektor itu pasti ori? Untung-untung aja nggak ditipu kayak tadi. But, buat disclaimer, gue bukannya mau mengeneralisir semua kolektor sepatu. Tapi buat kalian yang pengen beli sepatu tetap harus hati-hati.
Udah paling bener beli sepatu di store resminya aja. Daripada tergiur harga murah malah zonk akhirnya. Yap, sekian aja episode Detektif Shu kali ini. Kalau menurut kalian konten gue bermanfaat, silahkan like dan share ke teman kalian. Kalau kalian punya pendapat lain dari perspektif yang kita kasih, boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari kita. Gue Oki dari Shu Workshop. Adios. Sneakerhead abal-abal. Ciao.